Oke, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Hari ini kita berulang tahun yang ke-17. Oke. Nah, saudara, 17 tahun adalah usia yang tidak mudah, tetapi ini adalah waktu di mana kita harus mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Katakan amin. Saudara, mengenal Tuhan itu tidak boleh berhenti. Pendeta sekalipun tidak boleh puas dengan jabatan pendeta, gembala sidang. Enggak, saya dan saudara harus menjadi orang yang terus mengejar Tuhan. Katakan amin. Kita adalah orang yang terus mau bertumbuh. Tadi bagi saya bilang kalau Anda sudah segini, percayalah Tuhan sedang ingin menyiapkan Anda sebesar ini. Kalau Anda sudah besar ini, percayalah Tuhan sedang menyiapkan Anda sebesar ini. Artinya tidak ada kata berhenti di dalam Tuhan. Katakan amin. Kita harus mengenal Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mau mencari wajah dan kehendaknya dalam hidup kita. Karena apa? Saudara tahu nggak, Tuhan itu tertarik dengan hidup kita itu apa? Jelas Tuhan tertarik buat hidup Anda dan saya itu adalah karena kita menghasilkan buah. Katakan amin. Untuk menjadi orang Kristen biasa itu nggak cukup. Percayalah Tuhan tuh pasti akan datang untuk menendang rasa aman kita. Untuk menjadi orang Kristen biasa itu nggak cukup. Makanya kita coba lihat di Yohanes 15, coba lihat dulu. Saya seharian ini khotbah di Yohanes 15 ya. Mulai dari ayat ke-1, ke-2, ke-3 sampai tadi terakhir ayat ke-5. Nanti ini saya lanjutkan 6 dan 7 ya. Tapi kita baca dulu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menarik perhatian Tuhan buat hidup kita. Ya, Yohanes pasal 15 ayat yang pertama, coba mulai ya kita baca. Saya akan bacakan. Akulah pokok anggur yang apa? Benar. Dan Bapakkulah pengusahanya. Yesus berkata, akulah pokok anggur. Dan Bapakku itu pengusahanya. Ini sudah jelas. Yesus itu pokok anggur bagi kita. Lalu dikatakan begini ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Jadi ranting yang melekat kepada pokok anggur. Ya jelas ini adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Atau orang Kristen, betul nggak? Tapi ada bedanya dikatakan pokok ranting-ranting yang melekat kepadaku yang tidak berbuah. Itu apa? Dipotongnya. Jadi orang Kristen yang biasa-biasa, Tuhan tidak mengendaki begitu. Kita harus menjadi orang Kristen yang berbuah. Kalau kita tidak berbuah, maka kita akan dipotongnya. Oke, terus dikatakan begini. Mana itu? Dan setiap ranting yang berbuah. Jadi Anda kalau sudah berbuah, itu apa? Dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi bayangin Tuhan itu tertarik dengan hidupmu dan hidupku ini adalah bagaimana kekristenan kita berbuah. Karena itu tidak boleh jadi Kristen yang begini-begini aja. Anda harus sungguh-sungguh menghasilkan buah dari kekristenanmu. Karena itu yang menarik perhatian Tuhan. Kalau enggak berbuah, Alkitab jelas berkata dipotong. Nah saya jelaskan dulu buahnya itu apa. Apa yang dimaksud dengan Kristen yang berbuah? Ada dua. Buah itu ada dua yang dihasilkan dalam hidup kita. Yang pertama adalah karakter Kristus. Itu buah. Makanya saudara apapun persoalan yang diizinkan terjadi buat hidup Anda selalu ditabrakkan dengan karakter kita. Persoalan yang Anda alami selalu ditabrakkan kepada karakter supaya Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Halo amin. Dan karakter yang berbuah atau yang berubah itu menarik perhatian Tuhan. Anda pernah baca ayat ini ya. Pada akhir zaman ada orang yang berseru Tuhan, Tuhan aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku mengadakan mujizat demi namamu. Aku apalagi itu. Mengusir setan, mengusir mujizat dan menyembuhkan orang sakit demi namamu. Kalau menurut Anda, kalau ada hamba Tuhan yang model begini. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bernubuat demi nama Tuhan. Menurut Anda hamba Tuhan ini dipakai Tuhan apa enggak? Halo, dipakai Tuhan apa tidak? Yes. Dipakai Tuhan, luar biasa. Tapi kenapa di ujung akhir dari ayat yang kita baca itu, Tuhan berkata gini, enyah kamu, aku tidak kenal kamu dan enyah kamu pembuat kejahatan. Loh kenapa Tuhan
berkata begitu. Saudara, bukan berarti mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit tidak penting. Itu penting, itu firman Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan, betul nggak? Tapi tahu nggak saudara, kalau Anda bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, demi mengadakan mujizat, itu hal yang tidak terlalu menarik perhatian Tuhan. Kenapa? Karunia itu datang dari Tuhan. Ada ngerti omongan saya? Karena karunia itu datang dari Tuhan. Makanya karunia yang menonjol tidak menarik perhatian Tuhan. Karena itu orang tidak boleh merasa sombong karena karunia. Karena apa? Tuhan yang memberi. Tapi contoh ya, saya kasih misalnya nih. Gak apa-apa ya. Misalnya nih, saya kasih ke Pak Henry misalnya. Ini handphone terbaik di dunia misalnya. Ya. Pura-pura loh ini. Lalu dia pamerkan ke siapa ini? Ferry ya. Saya nyebut dia kok namanya Ferry, sampai terkejut saya. Ferry. Dipamerin aja nggak dikasih. No, Ferry-nya, wah pingsan gara-gara itu. Wah bagus, handphonenya bagus gitu. Wah terus langsung ke Pak Jul. Wah Pak Jul langsung lari-lari melilingi gereja dia. Waduh itu dari mana saya pengen itu. Wah luar biasa. Lalu saya lewat. Lalu Pak Henry memamerkan handphonenya ke saya. Menurut saudara saya tertarik enggak? Menurut saudara saya tertarik enggak? Kenapa? Karena handphone saya. Karena handphone saya yang kasih kok. Betul enggak? Karunia itu tidak terlalu menarik perhatian Tuhan. Karena apa? Karunia Tuhan yang beri. Makanya kalau hari ini Anda dipakai oleh Tuhan jangan sombong. Halo amin. Enggak ada yang bisa disombongkan. Halo amin. Tapi soal karakter itu kita sedang memberi kepada Tuhan. Harusnya Anda bisa membalas perbuatan orang lain jauh lebih jahat. Anda bisa membalas di tengah-tengah kekuatan hidupmu. Anda bisa membalas kejahatan orang lain. Tapi Anda tidak melakukannya. Justru kita mengambil keputusan untuk mengampuni. Itu karakter. Itu Anda sedang memberi, mempersembahkan kepada Tuhan. Nah itu yang menarik perhatian Tuhan. Halo amin. Itu buah. Makanya Tuhan tertarik kepada buahmu. Kalau hari ini saya tahu bahwa kalau kita semua dipakai Tuhan, saya selalu bilang kita ini cuma sapu. Masih ingat khotbah saya itu? Kita ini cuma sapu, betul enggak saudara? Sapu itu dia baru berguna ketika dipakai oleh tuannya, betul enggak? Saya itu seperti sapu. Saya bisa berguna kalau saya dipakai oleh Tuhan. Kalau enggak ada tempat yang terhormat buat sapu. Sapu itu dua tempatnya, di halaman depan atau di bagian dapur belakang. Enggak ada di ruang tamu, ada yang sapunya ditaruh di ruang tamu lalu dilaminating gitu, tempelin di dinding, ada begitu? Coba angkat tangannya biar saya foto sebentar. Enggak ada kan? Sapu itu enggak terhormat. Tapi kalau dia dipakai rumah Anda jadi bersih. Betul enggak? Tapi kalau enggak ya dia ditaruh gitu aja. Dan kalau saya ke rumah misalnya ke rumahnya Pak Jul gitu. Rumahnya begitu masuk ke rumahnya Pak Jul, bersih rapi gitu. Saya enggak ngomong gini, wih Pak Jul sapumu hebat ya. Saya pasti bocor halus masih betul enggak? Saya pasti puji istrinya atau Pak Julnya. Wih bersihan ya Bapak ya, wah luar biasa ya. Saya enggak pernah puji, wih sapumu keren ya. Anda pernah puji sapunya orang? Coba cek dulu. Enggak ada. Sapu itu enggak layak atau terima penghormatan. Yang dihormati adalah tuannya. Kalau Anda kita dipakai Tuhan, yang layak dipuji itu Tuhan Yesus. Bukan kita. Itu yang namanya buah. Tuhan tertarik dengan yang itu. Halo amin. Nah buah yang kedua apa? Murid. Satu pekerjaan Yesus yang belum selesai dan gereja harus menyelesaikannya adalah apa? Pemuridan. Makanya ketika Yesus naik ke surga dia pesan sama gerejanya. Pergi jadikanlah semua bangsa itu murid. Karena ketika Yesus naik ke surga dunia ini belum selesai dengan penginjilan dan pemuridan. Ayo dia bilang kepada gereja, jadikan bangsa itu murid. Pergi ajarlah mereka, baptislah mereka. Itu bagian daripada buah juga. Kalau Anda bilang begini Pak, saya kan belum pelayanan. Iya paling tidak. Hari ini kalau Anda ngerti ini, belum pelayanan, it's okay. Makanya cepat ikut pelayanan. Tapi paling tidak kalau hari ini Anda belum pelayanan, paling tidak di keluarga Anda. Di rumah Anda. Jadikan anak-anak Anda itu murid. Halo amin. Makanya saya selalu berkata yang lalu saya bilang ini, saya sebagai seorang pria dalam keluarga.
Kalau saya hari ini berjuang keras untuk takut hidup benar di hadapan Tuhan. Pertama untuk Tuhan yang saya kasih. Tapi yang kedua adalah untuk anak-anakku. Untuk anak-anakku lah aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab inilah warisan, ini adalah buah. Kita tidak boleh, tadi ibadah pertama saya bilang tidak boleh membangkitkan yang namanya kemunafikan. Apa yang membuat kita tidak bisa berbuah? Karena kita membangun kemunafikan dalam hidup kita. Makanya Tuhan itu mengutuki orang-orang Farisi. Karena mereka itu disebut sebagai orang fasik. Tahu fasik? Fasik itu artinya tahu kebenaran tapi tidak mau dalam kebenaran. Itu orang fasik. Dan iblis itu paling suka untuk membangun yang double life begini. Kehidupan ganda di mana orang itu puas hanya kelihatan baik saja. Tapi jujur ada banyak kebenaran yang dijungkir balikan dalam hidup orang itu. Orang itu kelihatan baik, pelayanan baik. Mungkin orang lain gak tahu, mungkin pendeta gak tahu, tapi Tuhan tahu. Makanya musuh besar daripada buah yang akan dihasilkan dalam hidup itu apa? Kemunafikan salah satunya. Iblis itu membangkitkan itu. Makanya saya terbeban kemarin ngomong-ngomong dengan Pak Weli. Nanti ya satu saat tanggal April kalau nggak salah. Kemarin sudah ditentukan tanggal 9 April. Saya akan mengundang semua pria. Ayo kita akan ngomong soal yang dosa satu ini namanya kemunafikan. Yuk kita bongkar apa yang iblis kerjakan dalam hidup kita. Pria-pria hati-hati dengan yang itu. Yang membuat Anda tidak bisa berbuah. Untuk menjadikan anak-anak itu murid, salah satunya adalah membangun kemunafikan. Double life. Kita selalu, selalu ingin kelihatan baik di gereja, di keluarga, selalu. Tapi jujur aja ya, ada banyak kegagalan dalam hidup kita. Yang kayak begini yang harus kita bongkar. Halo amin. Nanti ya tanggal 9, tanggal 10-nya kita akan ngomong para wanita juga ya. Istri saya juga akan ngomong soal para wanita. Jadi tunggu tanggal mainnya. Ya nanti sampai itu akhirnya sampai ada kelanjutannya nanti bulan saya boleh membicarakan rencana ini. Apa ya nanti bulan Agustus kami akan mengadakan namanya pemberkatan massal. Tapi harus dilengkapi dulu keluarga dulu konseling pribadi supaya ini gereja juga dimuridkan keluarga demi keluarganya. Amin. Saudara yang belum diberkati, ayo ini kesempatan baik, ayo daftar supaya keluarga Anda diberkati oleh Tuhan. Nah ini nanti aja. Tapi paling tidak apa yang membuat kita tidak bisa berbuah? Karena kita ini membangun double life. Kemunafikan. Nah itu yang harus kita kalahkan. Tuhan tertarik kepada buah yang kau hasilkan. Kepada saya juga. Makanya saya selalu bicara buat hidup saya. Ya jangan cuma pinter khotbah tok Yudi. Nggak boleh. Kamu harus menghidupinya. Makanya saya tadi bilang saya pun bersama dengan Anda ini. Seorang yang terus berjuang keras. Berada dalam kebenaran Tuhan. Katakan amin. Siapa sih hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan itu bukan hanya yang pakai dasi pakai jas kayak saya ini loh. Ya bukan hanya yang pakai dasi kayak Pak Julf gini. Ya ini kita disebut hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan yang sebenarnya adalah hamba seorang yang hari ini berjuang keras untuk hidup dalam kebenaran. Anda layak disebut hamba Tuhan. Amin. Kalau hari ini Anda berjuang keras untuk tinggal dalam kebenaran dan menolak kemunafikan, Anda layak disebut hamba Tuhan. Makanya hamba Tuhan bukan hanya kayak saya ada PDT, ya itu hamba Tuhan. PDT, PDM, PDP. Ya thank you untuk beberapa teman sudah jadi PDP. PDP itu pendeta depan pintu gitu kan. Ada PDM, pendeta muda. Ada PDT belum cuma saya doang. Ya nanti menyusul ada PDT-nya. Thank you, tapi itu bukan hanya itu maksudnya hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan adalah seorang yang hari ini berjuang keras tinggal dalam kebenaran. Seorang yang terus berusaha untuk menghasilkan buah dalam hidupnya. Katakan amin. Karena itu coba bilang kanan kiri, tengok kamu ini hamba Tuhan loh. Tambahnya begini, gak nyangka lo model kayak kamu gini ternyata hamba Tuhan. Kita ini hamba Tuhan. Kalau Anda tidak berbuah maka Anda adalah hambatan. Saya mulai terpengaruh Pak Jul ini. Ya kan? Kita ini adalah hamba Tuhan bukan hambatan. Ayo sungguh-sungguh mari kita lihat apa yang terjadi. Nah kita akan teruskan ya ayatnya ya. Untuk Anda berbuah itu tadi. Yuk kita baca di ayat yang ke-7 sekarang. Ke-7.
Oke, ayat yang ketujuh. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan apa saudara? Firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa? Menerimanya. Alkitab berkata ini, kalau supaya Anda berbuah, dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku. Tadi ibadah sebelumnya saya sampaikan tinggal di dalam Tuhan itu apa. Nah sekarang, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kata firman itu tinggal dalam hidup kita. Percayalah firman Anda itu yang, firman Tuhan itu yang akan membawa Anda kepada kebenaran. Katakan amin. Kepada kebenaran. Firman Allah yang tinggal di dalam kita. Itu membuat kita itu mengalami perubahan dan mengalami namanya kebenaran di dalam batin. Tahu gak saudara, Tuhan itu tertarik kepada kebenaran dalam batin. Halo amin. Anda benar itu bukan tampak luar, tapi kebenaran selalu dari dalam batin Anda. Saya selalu bilang sama teman-teman, ya kalau kita dikenal baik itu bukan pura-pura baik. Tapi kita dikenal baik karena memang kita baik. Kalau Anda jujur itu bukan karena kita dikenal pura-pura jujur, bukan. Tapi benar-benar kita ini jujur. Kebenaran itu selalu dimulai dari dalam. Jangan sibuk membangun reputasi. Kalau Anda sibuk membangun reputasi, pastilah suatu saat Anda akan terjebak dengan namanya kemunafikan. Tapi kalau Anda membangun kebenaran di dalam hatimu, kejujuran dalam hatimu, nanti coba lihat reputasimu akan otomatis membangun dirinya sendiri. Halo amin. Reputasi kita akan otomatis membangun dirinya sendiri. Jadi tadi kita dikenal baik bukan karena pura-pura baik, tapi karena memang baik. Nah ini yang akan membuat kita itu berbuah saudara. Karena itu apa yang membuat kita ini tidak bisa mengalami kebenaran dalam batin. Musuh besar daripada kebenaran dalam batin itu apa? Yang pertama adalah asumsi yang salah. Musuh besar daripada kebenaran dalam batin itu adalah asumsi yang salah. Saudara tahu nggak saudara, suatu hari kalau kita tidak berhati-hati, kita itu perlakukan Tuhan Yesus itu dengan salah. Karena asumsi yang salah. Kita bisa memperlakukan Tuhan itu dengan salah. Karena apa? Sikap hati yang salah. Contoh ya, satu saat coba buka cerita ini ya di Lukas pasal 23 coba. Lukas 23. Ayo Lukas 23 ayat 8. Ini contoh. Asumsi yang salah ya yang membuat kita ini gagal memiliki kebenaran dalam batin. Apa itu? Ya lihat ya. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat apa? Halo, sangat apa? Girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu apa? Tanda. Saudara tahu nggak nih? Herodes ini adalah orang yang terakhir ketika Yesus mau disalib itu dibawa dulu ke Herodes. Herodes waktu ketemu dengan Yesus, Alkitab berkata Herodesnya bergirang. Nah bergirang di sini bukan karena cinta, bukan. Ya saya misalnya keluar kota lama gitu. Lama sekali saya sendirian. Lalu saya pulang, ketika saya ketemu dengan istri saya, hatiku ini bergirang banget. Senang karena apa? Cinta. Betul enggak? Cinta, sayang. Bergirang. Saya sudah apa itu beli oleh-oleh ke dia, beliin baju misalnya, beliin makanan apa. Udah tentengannya sudah banyak begitu. Begitu saya keluar dari pesawat, lalu saya ke bandar, apa itu ke mana? Apa itu namanya? Ambil bagasi itu loh. Ambil bagasi itu, lalu istri saya sudah berdiri di situ. Ya, dia mungkin sudah saya beritahu, saya bawa kesenanganmu loh makanan ini ya. Terus dia dari jauh, dia lihat saya, dia lari, yang dipeluk bukan makanannya. Betul gak? Mungkin dia senang, apa kamu senang apa ya? Misalnya pepesan ikan misalnya gitu kan. Saya dari Manado lama gitu, saya bawain dia apa itu namanya? Woku misalnya, ya cakalang woku lah. Dia senang banget gitu. Nah waktu saya bawa, saya tahu, dia tahu mungkin saya tenteng itu adalah cakalang woku.
Dari jauh dia lihat saya, oh dia bergirang, dia lari. Yang dipeluk bukan cakalang bokunya. Oh asik, saya ditinggal. Enggak, tapi cakalang bokunya itu nanti ditaruh sama dia, saya yang dipeluk. Kenapa? Dia cinta sama saya. Betul? Hatinya bergirang karena saya. Nah, Herodes di sini ketemu Yesus itu bergirang, tapi bergirangnya itu bukan karena cinta. Bergirangnya itu karena begini loh. Herodes itu sudah mendengar tentang Yesus yang suka buat mujizat. Lalu hari ini ketemu, oh kebetulan ketemu ya, aku pingin dia buat mujizat buat aku. Bergirangnya itu karena merasa bahwa aku akan mengambil keuntungan dari orang ini supaya aku ngalami sesuatu. Itu bergirangnya Herodes. Aku ini sudah lama ya contoh ya. Misalnya kumisku ini gak tumbuh-tumbuh ya. Sudah kasih obat-obat gak ketemu. Ketemu Yesus. Aku minta Tuhan doakan ini kumisku supaya tumbuh. Udah titik sampai di situ. Jadi Herodes ini bergirangnya karena dia mau memanfaatkan Yesus demi keuntungannya. Saudara, hati yang jahat itu atau asumsi yang salah dimulai dari sini. Ketika Anda mengikut Tuhan hanya mengambil keuntungan dari Tuhan. Kelihatan tuh nantinya, coba lihat. Ya, saya baca ya. Ayat 9, ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Tetapi Yesus apa? Tidak memberi apa? Jawaban apapun karena Yesus tahu motivasinya. Lalu terus ayat ke-11. Yesus itu cuma diam, tidak mau kasih jawab. Ayat 11. Maka ketika dia tahu Yesus tidak mau melakukan apa yang dimintanya. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya. Lalu mengirim dia kembali kepada apa? Pilatus. Nah mau kelihatan tuh. Waktu mujizat itu belum datang. Waktu mujizat itu tidak datang seperti pengharapannya. Dia mulai marah sama Tuhan. Dia mulai mengolok-olok. Ini adalah sebuah asumsi yang salah. Kita pikir kasih Tuhan itu lewat itu. Begitu Anda gak dikasih, kita marah sama Tuhan. Ini yang membuat kita tidak berbuah. Karena apa? Anda punya asumsi yang salah terhadap Tuhan. Kita tuh mengikut Tuhan cuma karena kita mau mengambil keuntungan daripada Tuhan. Tuhan harus buat mujizat dalam hidupku. Kalau enggak aku marah. Kalau Tuhan tidak buat mujizat dalam hidupku, aku akan kecewa Tuhan dengan Tuhan. Aku akan meninggalkan Tuhan. Kita itu kadang-kadang bersikap seperti Herodes. Yang cuma bergirang karena ada maunya. Nah sikap seperti ini yang membuat Anda dan saya ini tidak berbuah. Karena apa? Asumsi yang salah tentang kasih Tuhan. Lalu amin. Anda ngerti omongan saya? Yang kedua itu pertama. Mengambil keuntungan. Yang kedua apa? Kita ini terlalu mudah untuk mengolok-olok Tuhan. Coba lihat ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke-10. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan apa? Apa? Tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Gara-gara Yesus cuma diam saja. Padahal si Herodes banyak mengajukan banyak pertanyaan dan permintaan. Yesus yang tahu hatinya dia cuma diam. Tidak kasih jawab apa-apa. Tiba-tiba mulailah orang-orang mulai mengolok dia. Berapa banyak Tuhan itu jadi sasaran olokan kita. Ketika kita mengalami tanda kutip kerugian mengikut Tuhan. Kita tuh kayak tidak diuntungkan lalu kita mulai mengolok-olok Tuhan. Ini yang membuat kita itu tidak bisa melihat buah itu lahir dari hidup kita. Karena asumsi yang salah. Tentu hari anak saya pernah cerita ini. Anak saya mau izin, dia mau camping kelas 2 SMA. Dia mau camping dengan teman-temannya. Saya agak ragu, istri saya apalagi. Janganlah kamu gak biasa begitu. Tapi anaknya merengek, boleh gak Pak ikut sama teman-teman kan asik rame sama teman-teman. Saya pria ya lebih, ini laki-laki ya sudahlah. Apa-apa biar dia belajar dewasa. Mamanya agak takut karena gak biasa. Anakmu gak biasa camping-camping begitu. Ya, bilang gak apa-apa lah sudah anak SMA kelas 2 ya udah besar. Dia bisa mulai belajar ngatur dirinya sendiri. Akhirnya karena saya ngomong begitu ya akhirnya istri saya sudah boleh. Wah saking istri saya khawatir itu dia kasih mineral yang 1 literan dulu. 4 botol dulu. Taruh di rangselnya gini. Tak angkat, wah berat ini.
Saya bilang, ini anakmu bisa gak sampai puncak. Tengah-tengah gelondong ke bawah lagi, keberatan ini. 2 aja. Iya tapi dua. Saya bilang sama anak saya, kamu hati-hati ya. Malam itu ketika mengizinkan saya malam itu karena saya sudah ngomong, oh iya saya mimpi. Tiba-tiba saya mimpi. Mimpi saya itu gak enak, anak saya kecelakaan. Dan urusannya langsung ke nyawanya. Wah saya gak takut juga, tapi saya harus konsisten. Saya bilang sama dia, papa sudah mengizinkan kamu, papa mimpi ini. Oke, papa akan berdoa buat kamu. Papa tidak mau hidup papa disetir oleh mimpi. Hidup papa itu disetir oleh kehendak Tuhan. Tak doain ya, supaya nggak terjadi apa-apa. Tapi kamu jangan nggak boleh aneh-aneh loh. Ini kamu sama alam loh ya. Nanti ada apa-apa. Iya po, saya hati-hati. Nggak boleh guyonan yang aneh-aneh loh ya. Iya. Saya doakan Tuhan lindungi anakku supaya dia bisa oke alam Yesus. Amin, amin lindungi. Dah. Dia pergi, saya pelayanan ke Samarinda waktu itu. Udah minggu malam anak saya sudah pulang. Minggu malam saya habis khotbah tiba-tiba istri saya telepon. Kok gimana pelayanannya? Baik sudah, oke sudah selesai baru selesai. Kenapa? Ini loh Kenny kecelakaan. Saya kaget sudah. Hah? Kecelakaan? Loh, saya kan ingat mimpi saya. Loh terus ya apa? Ya enggak apa-apa sih. Anaknya cuma kejatuhan batu kepalanya bocor. Terus anaknya gimana? Enggak apa-apa ini di sebelahku ketawa-ketawa. Video call. Ken gimana? Ya apa kejatuhan batu ininya bocor. Oh, terus kamu enggak apa-apa? Ya agak pusing dikit tapi enggak apa-apa. Ya udah nanti besok Senin ketemu papa ya pulang ya. Oke Senin. Saya langsung pulang. Saya lihat kepalanya oh enggak apa-apa. Oke enggak apa-apa ya cuma sedikit lecet keluar darah ya sudah. Nah, saya mandi makan. Terus saya di kamar. Malam-malam itu anak saya ketok pintu kamar saya. Tok. Pak boleh masuk? Oh boleh ayo masuk. Masuk. Dia langsung naik ke ranjang saya. Ini anak SMA. Yang lagi pingin kenal Tuhan. Pertanyaannya itu tidak boleh diremehkan. Dia bilang ini, Pak Kenny mau tanya. Papa ini kan pendeta. Oh ya. Ya kadang-kadang jadi pendekar sih. Pak Jul di depan ini saya tergoda terus ngomong kayak gitu. Iya karena mereka, oh ya terus ya gini Pak, aku mau tanya ya Pak. Loh, Papa kan sudah berdoa tuh, sebagai pendeta kan sudah berdoa buat Kenny. Doanya Papa apa? Supaya Kenny selamat. Supaya Kenny gak ngalami kecelakaan kan? Iya. Tapi kenapa kok Kenny kejatuhan batu? Apakah Tuhan sudah gak mendengar doa Papa? Apakah Papa sekarang sudah tidak diurapi sebagai pendeta kan? Hah? Kenapa Tuhan gak mendengar? Sia-sia dong kita berdoa sama Tuhan. Toh Kenny juga akhirnya kecelakaan kejatuhan batu. Kan Papa sudah berdoa supaya Kenny selamat. Kan harusnya Kenny selamat. Enggak kejatuhan batu ya kan. Berarti kan Tuhan gak mendengar doanya Papa. Doanya Kenny juga. Sia-sia dong kita berdoa. Ini pertanyaan Kenny. Ini pertanyaan anak yang baru mau tumbuh kenal Tuhan ya. Saya gak gitu. Kamu jangan banyak pertanyaan, tutup mulutmu. Jangan gak gitu saya. Banyak bicara, enggak gitu. Saya tetap hargai pertanyaan anak SMA. Saya jujur bingung saudara. Kalau ada pertanyaan kayak begitu itu pertanyaan yang hubungannya dengan hak prerogatifnya Tuhan itu saya bingung. Karena saya nggak bisa jawab, karena Tuhan yang terserah Tuhan kan. Mau tolong kita atau tidak kan terserah Tuhan. Nah tapi ada pertanyaan dari orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang pendeta harus jawab. Anak saya ini masih SMA, dia tanya itu. Aduh, saya cuma doa Tuhan kasih saya, kalau saya jawaban salah, anakku tuh bisa mengenal Tuhan salah loh. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat saya. Kamu tahu enggak? Papa mimpi apa? Masih ingat enggak Papa cerita sama aku? Iya mimpi Kenny ngalami kecelakaan. Bukan hanya kecelakaan loh, hubungannya sama nyawamu loh waktu itu. Iya kan, ingat ya? Iya. Tahu enggak Ken? Sebenarnya yang menjatuhi kamu itu batunya besar. Begitu kena kamu jatuh, bang, kena kamu langsung kamu mati harusnya. Itu kalau skenario mimpi. Tapi karena Papa berdoa, Tuhan selamatkan anakku, lindungi anakku. Tahu nggak? Waktu batu besar itu gelundung, malaikat Tuhan tahu itu persis sudutnya akan jatuh ke kamu. Karena ada Papa yang berdoa, ada orang yang berdoa. Tuhan panggil 3 malaikat, sini cepet. Tutui batu itu. Ini bahasa saya ya. Dipukuli batu itu cepat. Ayo cepat sebelum kena anak itu.
Papanya sudah berdoa buat anak itu, ayo cepat dipukuli. Jadi malaikat tuh pagi-pagi jam 3. Pagi-pagi jam 3 masih, mereka bawa martil, bawa palu besar-besar langsung. Dia pukuli batu, sambil ngomel. Pendeta itu bu ya nanti siang toh. Bu ya doa nanti siang loh pagi-pagi jam 3 ini. Akhirnya batu itu makin lama makin kecil dan pas kena anak saya, tetap berdarah tapi aman. Supaya kamu belajar. Kenapa persoalan tetap muncul? Supaya kamu tetap berharap sama Tuhan. Hidup itu kadang penuh masalah, nak. Kamu harus menghadapi dengan iman. Tapi satu percaya, Tuhan menyertaimu. Masalah tetap terjadi supaya kamu semakin bergantung dengan Tuhan. Tapi hari ini batu itu tidak menyentuh nyawamu. Sebab Tuhan melindungimu. Dalam hatiku selamat. Dia lihat saya matanya mulai berkaca-kaca. Berarti Tuhan dengar doanya papa. Iya, doamu juga. Tuhan tuh dengar doa kita sampai hari ini. Jadi ayo saya bilang yuk kita berdoa. Berterima kasih sama Tuhan. Ya, kamu yang berdoa. Dia langsung sudah. Dari dia tidur di kasur, dia langsung turun dari kasur, dia berlutut di kasur itu. Saya melihat anak ini akan dijamah oleh Tuhan. Akhirnya dia berdoa, dia dengan air matanya dia berdoa, Tuhan terima kasih Kenny masih hidup. Ampuni kalau Kenny menuduh Tuhan. Gak sayang sama Kenny, ternyata Tuhan sayang sama Kenny. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah lindungi Kenny, makasih. Saya akhirnya tutup doa, saya bilang nak. Persoalan batu tetap ada padamu supaya kamu belajar bergantung kepada Tuhan. Ikut Tuhan itu bukan berarti gak punya masalah. Batu tetap kena kepalamu. Tapi ingat, masalahmu tidak akan melebihi kekuatanmu. Sebab Tuhan menyertaimu. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Makanya itu gak boleh asumsi yang jahat terhadap Tuhan. Itu yang membuat asumsi, itu yang membuat kita tuh tidak bisa berbuah. Karena apa? Kita gagal untuk percaya. Mempercayai Tuhan sebagai penolong hidup kita. Halo amin saudara. Karena itu biar ayo sore ini di ulang tahun ini kita belajar. Aku tidak mempunyai asumsi yang jahat terhadap Tuhan. Amin. Oke itu yang pertama. Lalu yang kedua. Pertama jauh banget ya. Yang kedua apa saudara? Kita itu tidak mau ditegur. Pertama asumsi hati kita. Yang kedua apa yang membuat kita tidak mau berbuah. Kita itu gak mau ditegur. Tuhan itu menegur kita. Kalau Anda tahu ya bentuk perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Salah satunya adalah lewat teguran. Katakan teguran. Teguran itu adalah bentuk perlindungan Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 90. Coba kita baca Mazmur 90 ya. Mazmur 90. Judulnya apa? Allah tempat perlindungan yang kekal. Ya, Allah tempat perlindungan yang kekal. Nah coba lihat. Dalam Mazmur 90 ini Allah perlindungan tuh perlindungan yang bukan begini ya. Oh tadi aku mau kecelakaan. Tapi tiba-tiba mobil yang mau menabrak aku 5 cm tiba-tiba dengan cepat bisa menghindar. Aku cuma kena anginnya, puji Tuhan. Tuhan melindungi aku dari kecelakaan. Oh ya itu Tuhan melindungi. Tapi yang dimaksud dengan Mazmur 90 itu bukan perlindungan bentuk kayak begini, bukan. Atau gini, oh Tuhan terima kasih aku harusnya dijambret orang. Puji Tuhan gak jadi karena yang mau jambret aku sudah dijambret dulu sama orang lain misalnya. Ini penjambret yang sudah dijambret. Akhirnya aku gak dijambret puji Tuhan. Oh itu bentuk perlindungan. Ya tapi yang di Mazmur 90 ini bukan bentuk perlindungan begitu. Bukan. Coba kita lihat perlindungannya apa. Perlindungannya ini bentuknya adalah teguran. Katakan teguran. Ya di ayat 8 coba lihat. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu. Dan dosa kami yang tersembunyi dalam apa? Cahaya wajahmu. Tuhan itu melindungi Anda dengan hati yang bersih. Bahkan dosamu yang tersembunyi itu diletakkan di depan cahaya wajahnya. Artinya begini, kalau Anda mau menyimpan dosa, mungkin orang lain tidak tahu, pendeta tidak tahu, pemimpin tidak tahu, bahkan istri atau suamimu tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Serapi-rapinya dosa itu Tuhan taruh di depan
hadapan cahaya wajahnya. Artinya kalau Anda mau menyembunyikan dosa percuma karena Tuhan tahu. Daripada Anda sibuk mengatur kebohongan demi kebohongan, lebih baik hari ini izinkan Tuhan melindungimu dengan cara apa? Dia menegurmu. Halo, amin. Dia menegurmu supaya Anda dan saya tetap memiliki hati yang bersih. Makanya kemarin ketika saya berdoa mempersiapkan ibadah sepanjang hari ini dengan tema ini. Tahu gak saudara, sebagian besar yang terus ada di hati saya adalah ini, sampaikan tentang kemunafikan. Tapi saya sudah bilang dengan Tuhan nanti pas kebaktian pria ya, saya akan banyak ngomong soal double life ini. Tapi kali ini enggak, saya mau ngomong soal buah dulu. Nanti, tapi bagian ini supaya Anda bisa berbuah, jaga hatimu bersih. Katakan amin. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita ini terlihat. Makanya ayo, kalau Anda mau berbuah, hindari yang namanya kemunafikan. Karena itu yang akan menahan buah dari kehidupanmu. Jangan jadi orang munafik. Jangan jadi orang fasik. Tahu kebenaran tapi tidak hidup dalam kebenaran. Saya juga terus ngomong buat hidup saya, Yudi gak boleh jadi orang yang munafik. Please. Supaya buah pelayanan itu tetap nampak. Karena apa yang ada hari ini adalah saya. Titik, sudah. Halo, amin saudara. Amin. Ini yang harus dibangun. Supaya kita tidak lagi menjadi orang yang menyimpan dosa. Tapi izinkan Tuhan itu menegur hidup kita. Tuhan menjaga kita dengan pertama adalah hati yang bersih. Tuhan menegur Anda supaya Anda memiliki hati yang bersih. Saya tegur anak saya. Ya, saya sejak kecil dulu saya suka kasih tanggung jawab anak saya untuk membersihkan kamarnya. Kalau hari Sabtu libur itu dia suka membersihkan kamarnya. Oh, saya lagi bersih-bersih, dia ikut membersihkan kamarnya. Lalu sudah selesai, saya bilang, Pak. Dia bilang, Pak sudah selesai. Bapaknya datang lihat kamarnya. Menurut saya anak umur 7-8 tahun ya lumayan lah, gak bersih-bersih amat. Tapi lumayan lah. Tapi saya tegur dia. Kamu nanti kali membersihkan ini, lihat ini ya, bagian ini ya. Lihat tuh kan debunya masih banyak. Ya kan? Lihat tuh, nih debunya banyak. Oke, ingat ya minggu depan dibersihin lagi. Ini bagian-bagian dibersihkan ya. Jangan lupa, oke? Oke Pak, udah oke. Minggu depan Sabtu, oh dia bersihkan kamarnya. Dia ingat apa yang saya katakan. Dia bersihkan bagian-bagian itu. Saya selesai, dia bilang, Pak sudah selesai. Oke, saya lihat dia, oke good, tambah rapi, bagus. Tapi ngatur bukunya gak boleh besar kecil. Harus rapi begini, atur baik-baik. Bukunya harus habis baca, ditaruh di sini. Oke. Minggu depan dia ingat pesan saya, diatur. Sampai satu hari saya lihat kamarnya. Wow, untuk anak ukuran umur 7 dan 8 tahun. Ini cukup bersih. Saya puji, bagus nak, bersih. Saya bilang, kenapa kamu kok kamarmu tambah bersih? Bagus, kenapa? Karena kamu belajar mendengar teguran Papa. Halo? Sejak awal kalau dia tidak mau mendengar teguran Papa, ini kotor. Papa ini cerewet, untung-untungan tak bersihin. Papa ini cerewet, dasar. Papa ini laki apa perempuan sih kok cerewet banget? Saya, ya ampun, ini anak siapa ini? Anak Tuhan apa anak setan ini? Ya kan? Tapi dia mendengar teguran saya. Mendengar teguran itu selalu membuatmu jauh lebih baik. Halo, amin. Mau ditegur, mau diajar. Hati yang bersih, ayo izinkan Tuhan terus bicara buat hatimu supaya hatimu bersih. Amin. Lalu yang kedua itu apa? Hati yang bijaksana, ayat 12. Ajarlah kami, ayat 12 ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang apa? Hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu hati yang bisa melihat apa yang menjadi kepentingan kebaikan buat diri kita dan buat Tuhan. Itu bijaksana. Orang bijaksana itu tidak didrive atau tidak disetir dengan kedagingannya. Dia yang mengalahkan kedagingan. Nah ini perlu yang namanya perubahan. Katakan perubahan. Di mana hidup kita ini terus mengalami perubahan. Ini baik. Supaya hidup kita ini semakin lama diajar oleh Tuhan dan semakin baik. Saya hari ini perlu konsisten untuk berubah hidup saya. Ya, saya satu saat demi mengasihi Anda, ini alasannya saya bilang sama istri saya ini
tiap hari sekarang sudah jalan kaki. Puji Tuhan. Ya, tiap hari 5 kilo, 4 kilo, 5 kilo lah. Ya, sehari 5 kilo Pak. Kalau sudah seminggu, saya sudah lama sampai Samarinda paling saya jalan. 5 kilo nginep, 5 kilo nginep. Nah sampai Samarinda. Tapi saya nggak mudah buat saya. Karena saya ini kan dulu gak biasa olahraga. Tapi saya mau olahraga. Nggak biasa. Saya habis doa gitu, selesai gitu. Saya lihat tempat tidur saya itu kayak bantal gulingnya. Ayo sini gitu loh. Aduh. Tapi enggak, saya cium muka pakai sepatu jalan saya. Jalan. Ya setiap hari. Untuk apa? Saya harus menemukan alasan kenapa saya mau jalan pagi. Pertama saya ingin mendampingi jemaat GMS Balikpapan selama-lamanya. Gaya banget itu. Yang kedua saya ingin lihat cucu saya. Ya enggak apa-apa tuh, boleh kan? Kok semua gitu. Enggak apa-apa kan, saya rindu melihat cucu saya. Saya bisa mendampinginya. Jangan sampai nanti cucu saya lari, ayo engkongnya gitu. Enggak, saya ikut lari juga. Karena saya jaga itu. Makanya mulai sekarang saya harus disiplin. Itu namanya bijaksana. Ditawari duren, saya ini suka duren. Tapi duren itu bahaya buat saya. Enggak. Istri saya, kau suka durian? Enggak bisa. Jadi saya cuma, gini aja. Sudah cukup. Itu bijaksana. Enggak sikat aja, yang penting sikat aja gak apa-apa. Pokoknya nanti gampang itu nanti kolesterol tinggi atau urusan di lab lah. Di sini gak ada kolesterol tinggi. Enggak bijaksana. Ayo semua orang jadi bijaksana. Hatimu itu bisa melihat apa yang baik buat Anda dan Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Nah itu perubahan hidup. Nah dari situlah Anda bisa belajar. Saya percaya dari situlah buah itu akan nampak. Amin. Halo amin. Buah itu akan nampak. Makanya itu hari ini saya mesti ada 1 poin tapi sudah min 3 saudara ya. Jadi saya firman Tuhan tinggal dalam hidup kita itu pertama. Apa yang perlu Anda perhatikan. Jangan sampai kita ini asumsi yang salah. Kebenaran dalam batin musuh besarnya adalah asumsi yang salah. Pertama. Lalu yang kedua adalah tidak berada di dalam perlindungan Tuhan. Biarkan hari ini hatimu baik. Anda tidak gampang menuduh Tuhan atau mencurigai Tuhan. Lalu yang kedua biar hatimu dilindungi oleh Tuhan. Dengan cara apa? Terima teguran Tuhan. Dengan cara itu hati kita bijaksana, kita berubah. Dan Tuhan memberkati kita. Halo amin. Dengan demikian kita akan berbuah. Jadi ini ketika gak sempat. Jadi firman Tuhan tinggal dalamku. Musuh besar daripada kebenaran dalam batin adalah asumsi yang salah. Yang kedua apa? Tidak mudah ditegur. Yang ketiga dengan sengaja tidak taat. Ya nanti mungkin minggu depan saya jelaskan poin ketiga. Tapi paling gak 2 hal ini. Ayo kita mau hidup di dalam kebenaran batin. Dari situlah hidup Anda akan terus berbuah. Siapa yang mau berbuah? Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya, mari kita bangkit berdiri sama-sama.